Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Setiawan dengan nomor pokok mahasiswa 233507068. Di sini saya akan meresum mengenai materi yang telah saya dapat pada semester 2 kali ini pada mata kuliah teori politik yang telah disampaikan oleh Bapak Hendra Gunawan. Yang pertama itu saya akan mengambil mengenai materi ideologi. Apa sih itu ideologi? Ideologi itu adalah merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang tersusun secara sistematis dan mengatur tingkah laku sekelompok orang dalam kehidupannya. Serta apa sih ideologi itu? Ideologi merupakan representasi dari hubungan imajiner individu pada keberadaan di dunia nyata. Lalu setiap orang yang menginternalisasi ideologi dalam dirinya sendiri, serta ada ideologi menjadi dasar dari pengambilan keputusan individu. Lalu individu tidak sadar bahwa dirinya sudah memiliki ideologi dalam hidupnya. Serta bagaimana sih proses terjadinya ideologi? Yang pertama itu ada ketidaktahuan dari individu tersebut, lalu ada pengetahuan dalam artian eksperimen dan penalaran, serta ada ilmu yang didapatkan, lalu ada paradigma yang dipikirkan oleh sebuah individu tersebut, serta ada ideologi. Sehingga proses terbentuknya ideologi itu merupakan susunan dari ketidaktahuan, pengetahuan, ilmu, paradigma, serta terjadilah ideologi itu tersendiri. Lalu bagaimana nih tahapan ideologi itu dalam artian dogma, doktrin, dan ideologi. Sehingga fungsi ideologi itu adalah yang pertama itu pemeliharaan kekuasaan. Lalu ada perlawanan terhadap kekuasaan, serta ada pengendalian kehidupan masyarakat. Lalu penanaman ideologi, yang pertama itu manusia terbentuk oleh struktur lingkungannya, serta ideologi sudah tertanam dalam sejak manusia masih kecil. Lingkungan sekitar yang menanamkan kesadaran ideologi bagi manusia, serta ada kehidupan manusia sejak awal diatur sedemikian rupa lewat mekanisme ideologi itu. Lalu bagaimana nih ideologi sebagai alat reproduksi formasi sosial kapitalisme? Yang dimana di ranah reproduksi kapitalisme ini merupakan reproduksi keterampilan dari baca tulis untuk memelihara produksi atau kapitalisme. Sehingga ranah relasi produksi kapitalisme ini memproduksi ketundukan terhadap aturan kapitalisme. Lalu calon elit ditundukkan sedemikian rupa melalui berbagai instrumen aparatus yang ada. Instrumen pemeliharaan ideologi. Instrumen ini yang pertama itu ada ideologi state aparatus. Lalu dalam ideologi state aparatus ini terdapat beberapa poin yang diantaranya ada agama, pendidikan, keluarga, komunitas, politik, dan budaya. Lalu ada representatif state aparatus yang dimana aparat penegak hukum yaitu antaranya adalah polisi dan tentara. Sehingga di mana terjadinya proses tersebut merupakan terjadinya ideologi yang dimana beberapa hal yang mungkin dilakukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu selanjutnya mengenai hubungan paradigma, pendekatan, dan teori politik. Bagaimana paradigma itu menurut Thomas Kuhn pada bukunya yaitu tahun 1970 adalah seperangkat keyakinan dasar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip utama tentang pandangan dunia. Lalu ada juga paradigma utama yang menjadi dasar untuk melihat fenomena ini adalah paradigma positif atau positif paradigma konstruktif atau konstruktif paradigma, dan paradigma kritis. Lalu ada dari paradigma kemudian akan melahirkan pendekatan yang dimana pendekatan adalah perbedaan cara untuk melihat dan meneliti fenomena sosial politik yang menghasilkan analisis dan kesimpulan yang berbeda.
serta turunan dari pendapat salah satunya adalah teori politik itu. Lalu ada beberapa hal yang mungkin nanti saya tampilkan di layar, yaitu mengenai fokus, paradigma positifme dan paradigma konstruktisme serta paradigma konflik. Boleh dilihat oleh teman-teman semuanya seperti ini. Ada fokus dalam 3 hal, yaitu ada dunia, manusia, serta alasan meneliti. Serta ada beberapa poin yang mungkin bisa dibaca oleh teman-teman secara langsung. Oke. Selanjutnya, teori politik. Apa sih teori politik? Adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik itu. Lalu ada cara-cara mencapai tujuan itu, serta kemungkinan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, serta kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Tujuan dari politik itu yaitu menuju masyarakat demokratis, serta kegiatan politiknya itu pemilu, untuk poin dari teori politik itu. Serta ruang lingkup teori politik, yang dimana teori normatif berbasis nilai valuation theories, teori yang mendasarkan pada norma, moral dan nilai sehingga dapat menentukan norma-norma untuk berperilaku dalam politik. Contohnya dalam filsafat politik dan ideologi politik. Lalu ada teori politik empiris, yang dimana teori politik yang bertujuan ini untuk membangun hubungan-hubungan sebab akibat antara 2 atau lebih konsep dalam usaha untuk menjelaskan terjadinya fenomena politik yang diamati. Lalu ada grand theory atau teori makro. Teori ini terdapat struktur kelas dari Marx, teori struktural dari fungsi dan Gabriel Almond, serta teori sistem politik dan David Easton. Lalu ada panduan dari beberapa hal dari tema, subtema, serta keterangan. Mungkin saya tampilkan di layar, bisa teman-teman lihat di beberapa poin. Yang pertama itu ada pendahuluan teori politik, filsafat politik, ideologi politik, serta teori makro, negara, kekuasaan dan legitimasi, serta perubahan sosial dan pembangunan politik. Boleh sama teman-teman dilihat dan diperhatikan mengenai subtema serta keterangan dari poin-poin tema ini. Lalu ada nih mengenai penilaian dan aturan main. Boleh dilihat oleh teman-teman. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada resensi materi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.